Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari tensi selanjutnya, yaitu past future tense. Lalu, apa yang dimaksud dengan past future tense? Nah, past future tense ini merupakan gabungan dari dua tenses, sehingga tidak ada kata simple di sini karena tenses ini tidak sesimpel tenses yang lain. Nah, jadi di sini terdapat dua tenses. Yang pertama merupakan past tense dan yang kedua merupakan future tense. Jadi ini penggabungan dari dua tenses ya, past tenses dan future tense. Yang secara teori diartikan past future tense adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk kata kerja yang membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Nah, di sini terdapat dua contoh kalimat. Yang pertama yaitu saya akan makan kemarin, dan yang kedua saya akan makan besok. Lalu, apa perbedaan dari dua contoh kalimat di atas? Nah, untuk contoh yang kedua ini, saya akan makan besok. Belum tentu terjadi atau tidak akan terjadi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah kita akan makan atau tidak. Selanjutnya, untuk kalimat pertama yaitu saya akan makan kemarin. Nah, di sini kita lihat ada kata akan makan, tapi kejadiannya sudah lampau, maka itu sudah pasti tidak akan terjadi. Nah, untuk contoh yang kedua ini terdapat kata keterangan besok yang merupakan simple future tense. Dan untuk contoh yang pertama ini, nah inilah contoh dari past future tense, di mana kejadiannya sudah lampau, yang tidak akan terjadi karena terdapat kata akan. Sesuai dengan kalimat di atas, past atau lampau menggambarkan pekerjaan di masa lampau. Future akan datang, menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan. Artinya, belum terjadi dan masih rencana atau planning di masa lampau. Jadi, dapat disimpulkan bahwa past future tense ini artinya kalimat yang menggambarkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa lampau jika syaratnya terpenuhi. Akan tetapi, di sini artinya yaitu akan terjadi di masa lampau, yang berarti tidak akan terjadi karena di masa lampau. Kenapa tidak terjadi? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu rumus past future tense. Untuk rumus, diperhatikan ya adik-adik, terdapat 3 bentuk rumus yaitu bentuk positif, bentuk negatif, dan juga bentuk interrogatif. Untuk bentuk positif sendiri yaitu terdapat subjek plus modals atau should or would, diikuti dengan verb 1 dan diikuti dengan objek. Untuk bentuk negatifnya yaitu subjek plus would atau should plus not plus verb 1 dan diikuti dengan objek. Dan yang terakhir yaitu untuk bentuk interrogatif, models disimpan di depan dan diikuti dengan subjek plus verb 1 kemudian diikuti dengan objek. Jangan lupa diberi tanda tanya untuk bentuk interrogatif. Nah, selanjutnya kita ke time signal atau keterangan waktu. Terdapat beberapa keterangan waktu yang digunakan dalam past future tense ini. Di antaranya yaitu yesterday, today, the moon, the week and before. Lalu ada juga last week, last month, dan last year. Oke adik-adik, setelah kita membahas rumus dan time signal, selanjutnya kita coba pengaplikasiannya pada fungsi dan contoh kalimatnya. Terdapat 4 fungsi pada past future tense ini. Yang pertama yaitu menyatakan rencana di masa lampau, namun faktanya tidak terjadi atau gagal. Contohnya yaitu we should go to Jakarta last month.
yang artinya kita akan atau seharusnya pergi ke Jakarta bulan lalu. Namun faktanya tidak jadi pergi karena gagal untuk pergi ke Jakarta bulan lalu. Nah, terdapat contoh lain yaitu yesterday we would like to visit you but it rained very hard. Kemarin kami akan mengunjungi kamu, tapi sayangnya hujan turun dengan lebat. Jadi intinya ya tidak jadi mengunjungi sama sekali karena ada halangan, yaitu hujan yang sangat lebat. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu menyatakan kejadian yang tidak terjadi di masa lampau karena syaratnya yang tidak terpenuhi. Contohnya yaitu if Evelyn studied hard, he would pass the exam. Jika atau seandainya Evelyn belajar dengan giat, maka dia akan lolos tes. Namun kenyataannya Evelyn tidak lolos tes karena ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu dia tidak belajar dengan giat. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu permintaan secara sopan. Untuk modal yang sering digunakan yaitu would. Bentuk contohnya sendiri yaitu would you read the book for me please? Yang artinya yaitu bisakah kamu membacakan buku ini untukku? Nah, ini sama saja seperti can you help me? Bisakah kamu membantuku? Atau would you help me? Nah, namun di sini menggunakan would atau bisa would you help me please. Dengan penggunaan would ini, maka permintaan yang kita ungkapkan ini jauh lebih sopan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi keempat atau fungsi yang terakhir yaitu tindakan yang menjadi suatu keharusan. Nah, yang sering digunakan yaitu should. Contohnya, we should study hard to pass the exam. Kita sudah seharusnya belajar dengan giat untuk lolos tes. Atau terdapat contoh lain juga yaitu we should work hard to become a successful person. Kita seharusnya bekerja lebih giat untuk menjadi orang yang sukses. Nah, itulah fungsi dari contoh keempat. Oke adik-adik, sekarang kita beralih ke soal dan latihan. Nah, terdapat satu buah kalimat yaitu mereka akan mentraktir menonton film jika mereka memenangkan gamenya kemarin. Lalu bagaimana pengubahan kepada bentuk positif, negatif, dan interrogatif pada past future tense? Nah, perlu diingat kembali bahwa past future tense ini merupakan gabungan dari dua tenses. Yang pertama yaitu future tense dan yang kedua yaitu past tense. Sehingga rumus yang didapatkan yaitu subject plus modals would atau should dan diikuti dengan verb 1 juga objek dan ditambah kata bantu if serta diikuti dengan subjek, verb 2, objek dan keterangan untuk tenses yang kedua yaitu past tense. Nah, di sini mereka sebagai subjek akan merupakan past future, mentraktirmu merupakan verb, nonton film di sini merupakan objek, jika itu if, mereka merupakan subjek, memenangkan merupakan verb, gamenya merupakan objek, dan kemarin merupakan keterangan waktu lampau. Nah, untuk bentuk positif kita coba translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. They mereka, would akan atau merupakan past future-nya, treat you mentraktirmu, to watch a movie merupakan objek di sini. If jika, they mereka, won merupakan verb 2 dari kata mulanya verb 1 yaitu win, the game, gamenya yesterday, kemarin. Sehingga bentuk positif dari kalimat di atas yaitu they would treat you to watch a movie if they won the game yesterday. Nah, untuk kalimat negatifnya kita
cukup tambahkan not setelah models. Dan untuk kalimat setelah kata if yang merupakan bentuk past tense terdapat auxiliary did. Nah, diingat kembali ya, itu merupakan past tense. Nah, bahwa setelah subjek terdapat auxiliary did, kemudian ditambahkan not, dan verb 2 kembali ke verb 1. Jadi untuk bentuk negatifnya yaitu they would not treat you to watch a movie if they didn't win the game yesterday. Nah, untuk selanjutnya yaitu bentuk interrogatif, kita cukup memindahkan models ke depan menjadi would they treat you to watch a movie if they won the game yesterday? Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, maka kita bisa menjawabnya dengan yes, they would atau no, they wouldn't. Seperti itu. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini mengenai past future tense. Untuk mendapatkan contoh soal dan latihan yang lebih banyak, adik-adik bisa cek deskripsi di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa klik link tertera. Terima kasih.